Yang penting semangat bagaimana setelah dia lengser nanti kita minta bahwa Perpu itu dibatalkan sehingga semua tidak punya alasan. Ini proyek kejahatannya. Ya, pertama, bayangkan mereka diusahakan oleh desakan oleh pemerintah mengeluarkan data 40 triliun untuk dua pengembang itu, untuk persoalan itu. Yang kedua, tanah dibuat hancur-hancuran, orang harus menerima 50.000, 30.000, 40.000, ya. Dan kita curiga setelah itu selesai, kemudian NJP dinaikkan menjadi 10 juta, 20 juta. Ya, dan nanti uang itu kita tahu lah akal bulusnya pengusaha nanti dimasukkan ke bank yang uang siapa bank itu? Uang rakyat. Jadi sudahlah harga murah kemudian mendapat uang entah dijual ke siapa, mungkin dijajah mangkrak, ini tidak bertanggung jawab. Rakyat harus bersama-sama, ini persoalan besar menghadapi 9 naga ya. Kita lihat kurang ajarnya 9 naga diletakkan di deretan depan pada saat upacara di sana. Ya. Jenderal-jenderal berada di belakangnya. Akankah tidak tersinggung para jenderal itu? Said Didu ini memang benar kata Mas Musalid tadi, kita harus jagain betul-betul ya. Pertama karena sudah naik ke tingkat penyidikan. Jadi biasanya kalau diperiksa dalam penyidikan akan naik menjadi tersangka. Biasanya ya, walaupun nggak selalu tapi biasanya. Tapi menarik adalah bahwa Said Didu memang terlalu berani. Dia sering one man show. Ya, dia pergi sendiri nggak sama-sama kita nih. Baru kemarin kita rame-rame kan. Waktu itu sama saya ngajak saya, saya mau ikut nggak gitu. Ngajak saya memang, tapi sama saya aja. Nah, yang menarik adalah dia ini seorang fighter. Kenapa? Dia cerita sama saya dan akhirnya dicerita juga. Oh, detailnya nggak. Waktu di kami nggak cerita. Tapi ya, cerita sama saya detailnya. Dia didatangi. Ya, menyambung nih Bang Edi, tadi sempat singgung-singgung soal teman kita ya, Bang Said Didu, dan nampaknya kita lihat apa yang dilakukan Bang Said Didu ini menggugah banyak sekali aktivis yang lain yang terus bersuara akhir-akhir ini, seperti Bu Bivitri kemarin sudah menyampaikan pandangannya, kemudian Pak Ferry Amsari dan teman-teman yang lain yang nampaknya ini suaranya semakin besar ya. Soal kasus Dik 2, karena ini melibatkan wilayah yang sangat 8 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan 1 kecamatan di Serang. Betul. Kalau saya Didu memperkirakan luasnya akan mencapai sekitar 100.000 hektar. 100.000 hektar, lebih besar daripada Singapura, lebih besar daripada Jakarta. Betul. Dan teman-teman semua, nampaknya ini memang kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Bang Edi tadi, soal kaitannya dengan yang disenggol adalah 9 naga, maka sebenarnya ini menyenggol 9 naga. Namun mungkin ya apa yang dilakukan oleh Bang Faisal Basri dan aktivis-aktivis sebelumnya, Bang Rizal Ramli, itu tidak disuarakan secara masif oleh yang lain. Nah, bisa jadi ini PIK 2 ini jadi pintu masuk rakyat untuk bagaimana supaya rakyat itu benar-benar mempunyai kedaulatan kalau kemudian ramai-ramai disuarakan. Nah, mungkin saya ingin menanyakan kepada Pak Mursalin ya, karena beliau kemarin saya lihat ke sana bersama Bang Marwan, kemudian bersama Maijen Purnawirawan, Pak Sunarko dan teman-teman aktivis termasuk Bang Edi Mulyadi. Sebenarnya apa yang terjadi di sana dan apakah kemudian ini benar-benar akan diambil alih ini oleh satu pihak saja itu? Ya, pertama saya ingin mengajak solidaritas ya. Kita jaga Bang Said Didu, yang melontarkan pertama ya, dan sekarang sudah banyak yang lain. Ya, beliau sekarang sudah tadi disebutkan Bang Edi sudah di dalam pemanggilan yang kedua. Tolong dijaga kesehatannya, jangan hati-hati makan, ya, jangan harus berhati-hati makan ya, jangan sampai sakit. Saya kira ini penting. Yang penting adalah ditindaklanjuti apa yang sedang dia perjuangkan. Ini proyek PSN kejahatan dan rekayasa. Ya. Sudah disebutkan bahwa timbulnya PSN di PIK itu kan hanya menempel kepada Undang-Undang Ciptaker. Betul. Yang sedangkan Ciptaker itu kan sebenarnya sudah dibatalkan karena kuat lagi dibuat Perpu oleh Jokowi.
Yang penting semangat bagaimana setelah dia lengser nanti kita minta bahwa Perpu itu dibatalkan sehingga semua tidak punya alasan. Ini proyek kejahatannya. Ya, pertama, bayangkan mereka diusahakan oleh desakan oleh pemerintah mengeluarkan data 40 triliun untuk dua pengembang itu, untuk persoalan itu. Yang kedua, tanah dibuat hancur-hancuran, orang harus menerima 50.000, 30.000, 40.000, ya. Dan kita curiga setelah itu selesai, kemudian NJP dinaikkan menjadi 10 juta, 20 juta. Ya, dan nanti uang itu kita tahu lah akal bulusnya pengusaha nanti dimasukkan ke bank yang uang siapa bank itu? Uang rakyat. Jadi sudahlah harga murah kemudian mendapat uang entah dijual ke siapa, mungkin bisa saja mangkrak, ini tidak bertanggung jawab. Rakyat harus bersama-sama, ini persoalan besar menghadapi 9 naga ya. Ya. Kita lihat kurang ajarnya, 9 naga diletakkan di deretan depan pada saat upacara di sana. Ya. Jenderal-jenderal berada di belakangnya. Akankah tidak tersinggung para jenderal itu? Kita tegur pada para jenderal, para prajurit. Lebih tepatnya di baris ketiga. Nah, saya soalnya bikin konten itu. Wahai para jenderal, para TNI, malulah Anda kepada keluarga Anda, kepada rakyat, kepada Allah yang telah menjadikan Anda menjadi jenderal tapi tidak bisa tegak lurus di hadapan rakyat. Ya, ini kita harus naikkan tentara ini, jangan mau diadu domba kepada rakyat. Mungkin Mas Edi sudah kepengen. Jadi saya di dunia memang benar kata Mas Musalid tadi, kita harus jagain dulu betul ya. Pertama karena sudah naik ke tingkat penyidikan. Jadi biasanya kalau diperiksa dalam penyidikan akan naik menjadi tersangka. Biasanya ya, walaupun nggak selalu tapi biasanya. Tapi yang menarik adalah bahwa saya dulu memang terlalu berani. Dia sering one man show. Ya, dia pergi sendiri nggak sama-sama kita nih. Baru kemarin aja kita rame-rame kan. Waktu itu sama saya ngajak saya, salah kami saya mau ikut nggak gitu. Ngajak saya memang, tapi sama saya aja. Nah, yang menarik adalah dia ini seorang fighter. Kenapa? Dia cerita sama saya dan akhirnya dicerita juga. Oh, detailnya nggak. Waktu di kami nggak cerita. Tapi cerita sama saya detailnya. Dia didatangi temannya itu yang direksi perusahaan pengembang itu, PIK itu, teman 30 tahun, udah lama. Itu ditawar bos, dilunakkan dengan tanah di 10 hektar di sana, ditawar 1,5 juta per meter, 150 miliar. Padahal orang-orang itu hanya membayar 30.000, 40.000, 50.000. Saya dulu dibayar 1,5 juta supaya dibungkam. Saya dulu nggak mau. Saya nggak mau. Kalau kamu bayar tanah rakyat 1 juta per meter, tanah saya ambil gratis. Gila nggak? Syaratnya kamu bayar tanah rakyat 1 juta per meter, jangan 50.000, jangan 30.000. Itu merendahkan pejuang ya, nggak paham. 150 miliar bro, gila. Kalau kita 1 miliar aja udah punya kepala gitu loh. Tapi saya gitu. Tapi itu artinya sikap saya seperti itu adalah proklamasi perang buat mereka. Dan jangan lupa orang yang satu ini, pengembang ini, kan saya itu cerita bagaimana operasi mengambil alih partai-partai. Golkar, nanti sebentar lagi PAN, PKS, PKB, itu dengan jadwal-jadwalnya. Bahkan khusus Golkar sampai ketua panitianya pun disebut si ini. Semuanya terbukti. Jadi saya ketika saya tanya, Bang, itu maksudnya apa dia cerita begitu? Ya dia kok bluffing sama saya bahwa mereka tuh kekuatan yang bisa mengendalikan negeri ini dan kepala negara. Jadi apalagi lu, saya gua udah baik-baik tawarin 150 miliar. Kalau lu nggak mau bersikat juga. Nah ini seperti kata beliau tadi, saya kira bagus juga apabila rakyat betul-betul merapatkan barisan, kompak, kita bela semua tokoh yang berdiri di depan menentang kezaliman, terutama oligarki. Setuju ya? Setuju. Nah nanti kami saya dan kawan-kawan itu ada rencana pekan ini akan ke Banten. Acaranya acara buruh-buruhnya Jumur Hidayat. Tapi kita akan gunakan momentum itu untuk membangkitkan semangat rakyat terhadap hak-hak dia yang akan dizalimi. Nah, saya rasa kita perlu rame-rame dukung di sana nanti. Mungkin sebelum Jumat lah, insya Allah lah. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat seperti yang disampaikan kemarin di kami oleh Bang Said itu juga ya. Jadi operasi di sana itu sudah yang menggerakkan, yang bergerak di mendatangi rakyat kemarin kan. Ya, aparatur desa, bahkan notarisnya keliling keluar masuk kampung, notarisnya loh, kata saya dulu ya.
Gila. Dan Jadi yang terpenting kampungnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin Betul. juga terkenal itu dan tidak mampu melawan apa-apa. Tidak melakukan perlawanan. tidak melakukan. Jadi teman-teman semua yang kita lihat ya, dan kemarin juga kita sempat ke sana ya, kita coba wawancara kepada masyarakat, rata-rata mereka tidak mau mengaku secara terus terang. Banyak di antara mereka yang tidak tahu entah backgroundnya apa, tapi kalau kita kaitkan dengan penjelasannya Bang Said dulu sangat masuk akal, mereka diam gitu. Saya itu kan bilang orang yang berfoto dengan saya besoknya dipanggil. Nah itu dia. Yang berfoto apalagi cerita-cerita besoknya dipanggil, diperiksa sama aparat. Jadi saya kan berani. Nah makanya Pada pertemuan saya sebelumnya, saya dengan saya dulu saja waktu itu tidak dengan rame-rame, itu ada petambak di sana mengatakan, gimana Pak kita nggak cemas? Kita begini malamnya ditelepon sama aparat. Saya sampai kencing-kencing di celana. Memang begitu. Kencing-kencing di celana dia bilang gitu. Ya, Jadi beda ya kalau nggak ada pendapat, jangankan orang kampung, oke macam kita Ya. aja kan nggak semua siap gitu loh, ya kan? Nah, terus kemudian ini apakah akan terus begini dan apakah rakyat akan terus merasa ketakutan di tengah tanahnya sendiri, sebenarnya itu hak mereka sendiri dan akan dirampas oleh pihak yang kita sebut saja itu dari 9 naga ya teman-teman semua. Nampaknya waktu menunjukkan langsung saja lah ya, karena Bang Edi sudah menoel dan menunjukkan waktu. Nah, maka silakan masing-masing menyampaikan closing statement. Iya, ya. Ada satu hal yang menjadi pokok permasalahan, yaitu jangan dianggap sepelenya gerakan 22 Agustus di DPR. Oke. Kita tahu itu tidak berdiri sendiri, hampir seluruh kota ya, ada yang sudah mulai mengumpul-ngumpulkan bagaimana pergerakan itu. Kalau sumpah seorang aktivis di Jogja, dia pokoknya segera akan menjatuhkan, segera akan menuntut Jokowi. Orang mengatakan apa perlunya, kan dia sudah lagi lengser, sangat penting sekali. Betul. Ya, karena ada hal-hal yang sangat menjadi pelajaran. Kalau dia dijatuhkan ke semua kebijakannya, kejahatannya, kecurangannya dan sebagainya, itu tidak akan terulang akan datang. Kalau dia berlalu begitu saja, berarti ini tidak akan ada koreksi terhadap seperti ini, sangat berbahaya sekali. Jadi yang kita tunggu tentu adalah gerakan rakyat untuk segera lengserkan Jokowi dalam bulan September ini. Oke. Saya nggak tahu siapa yang dia berkeyakinan bahwa akhir September, mungkin jangan-jangan bertepatan dengan G30 PKI ya. Itu akan ada yang menggerakkan, pokoknya dia harus segera. Dan makanya dia ke sana itu kemungkinan orang mengatakan siap-siap kabur ya. Sudah anaknya nanti cari nggak ketemu, dia mungkin siapa lagi ya. Nah, jadi sekali lagi kita jangan tidak bergerak, sangat hina ya kita ini sebagai rakyat diperlakukan seperti itu. Tidak melakukan protes, tidak melakukan dukungan kepada gerakan mahasiswa dan rakyat. Jadi jangan kita berpangku tangan, jadi harus bersama-sama rakyat bersatu, tetap harus untuk memperbaiki negeri ini dan akan bisa tertolong kalau kita semua peduli. Oke, betul. Dan kita pun punya historis ya, belum lama kemarin tanggal 22 Agustus 2024 bisa kemarin gerakan massa antara mahasiswa dan rakyat bersatu dan akhirnya menggagalkan upaya dari rezim untuk meloloskan salah satu anaknya lagi. Dan saya pikir itu, saya yakin kalau diulangi lagi pasti berhasil kalau kemudian rakyat kompak. Oke, sekarang Bang Edi Mulyadi. Ya, jadi saya pikir gini, saya tidak bermaksud pesimis kalau beliau kan sangat optimis ya, lengserkan Jokowi September ini gitu ya. Ya kan? Nah, tapi kerangka berpikir sudah betul. Karena apa? Semakin lama orang ini berkuasa, semakin banyak menimbulkan kerusakan. Kerusakan kepada rakyat, kepada bangsa. Makanya premisnya makin cepat makin bagus biar. Nah, tapi sepanjang dia masih berkuasa, dia dilindungi oleh kekuasaannya, presiden ya, dilindungi oleh tentara, oleh polisi, oleh birokrasi ya. Semua kasus hukum baik dia keluarganya pasti mentah. Yes. Nah, jadi monggo silakan kalau tetap mau ingin September saya akan bantu juga. Gitu ya. Tapi ya saya hanya ingin mengatakan in case sampai ke tanggal 20 Oktober, kita ini semua barangkali ya tidak memilih Prabowo ya kemarin ya, betul nggak? Betul. Tapi akan dilantik, jadi kita titip aja sama dia, titip sama Prabowo, please Mas Bowo ya,
kalau sampean, saya yakin lah pasti sampean ada deal ini itu dengan Jokowi pasti ya. Tapi begitu tanggal 20 Oktober sampai dilantik, sampean adalah presiden, berdaulat. Jangan pernah seperti Jokowi menjadi petugas partai. Petugas partai itu udah hina, apalagi menjadi petugas Jokowi lebih hina lagi, gitu kan? Prabowo ini jenderal bintang 4, smart, pinter, punya marwah, ya. Saya percaya dia akan pegang itu. Nah, titipan kita adalah sebagai rakyat Indonesia, kalaupun nggak bisa maksa, jadikan ngurusin Jokowi dan keluarganya sebagai salah satu program mendesak 100 hari pertama. Termasuk Gibran suruh ngurusin keluarga. Iya, keluarganya kan, Jokowi keluarganya kan, 100 hari pertama program presiden kan ya, supaya rakyat itu memberikan dukungan penuh dengan ikhlas. Kenapa? Karena manusia sumber masalah ini sampai beresin setelah tanggal 20 Oktober. Betul nggak? Siap. Makasih banyak. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tadi pesan Bang Edi Mulyadi untuk Pak Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia. Saya pikir ini menjadi banyak masyarakat yang menitipkan pesan juga. Cuman karena nggak lewat podcast ya, saya pikir itu penting. Apalagi banyak kasusnya ya. Pak Jokowi ijazah palsu, Gibran fufu fafa, kemudian anaknya Kaisang ada kasus di KPK, banyaklah. Kalau kita punya alasan, kalau kita mencari delik untuk kemudian menghukum mereka semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.